hari ini kita akan belajar IPA bersama tentang getaran. Kalian semua punya buku ini kan? Coba kita buka halaman 116. Kita baca bersama ya, akan kita bacakan dan sobat pesat di rumah ikut menyimak buku halaman 116. Getaran. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Benda yang bergetar ada yang dapat terlihat secara kasat mata karena simpangan yang diberikan besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya kecil. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Apakah orang yang berjalan bolak-balik dapat disebut dengan bergetar? Tentu tidak. Orang yang berjalan bolak-balik belum tentu melalui titik kesetimbangan. Lalu contoh getaran itu yang seperti apa ya? Nah, contohnya itu misal saat kalian TK, ingat dong mainan yang namanya ayunan. Sebelum dipakai, posisi ayunan itu lurus, ya nggak? Nah, posisi saat ayunan lurus ini kita sebut posisi setimbang atau kesetimbangan. Nah, cara kita memainkan ayunan gimana coba? Ya, caranya adalah dengan duduk, lalu dorong ayunan ke belakang menggunakan kaki, dan pada hitungan ketiga 1, 2, 3 kita lepaskan. Jadi deh kita berayun bolak-balik, ya kan? Nah, saat ini kita membuka halaman 117. Di situ ada contoh bandul. Ayo kita perhatikan. Sebuah bandul mula-mula diam pada kedudukan O. Ini ya. Nah, kedudukan ini disebut kedudukan setimbang. Bandul tersebut ditarik ke kedudukan A. Jadi yang tadi di sini ditarik ke kedudukan A atau diberi simpangan kecil. Pada saat benda dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergetar bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B, O, dan kembali ke A. Nah, getaran bolak-balik ini disebut satu getaran. Jadi, satu getaran itu dari A, O, B, O, dan ke A lagi. Nah, sobat besar, salah satu ciri getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Setiap kali bergetar, berapa ya banyak waktu yang dibutuhkan? Apa saja yang mempengaruhi getaran tersebut? Oke, agar kita memahami hal tersebut, coba kita lihat dan kerjakan halaman 118. Yuk kita lihat sini. Nah, di sini ada tabel hasil pengamatan getaran bandul. Ada panjang tali, simbolnya L, jumlah getaran, simbolnya N, waktu getaran, simbolnya T kecil, waktu untuk satu kali bergetar, simbolnya T besar, dan jumlah getaran dalam 1 sekon, simbolnya F kecil. Kita kerjakan bersama dari yang pertama. Oke, waktu untuk satu kali bergetar, caranya adalah waktu getaran dibagi jumlah getaran. 4 dibagi 5, 0,8 sekon. Jadi satuannya sekon ya. 5 dibagi 10, 0,5 sekon. 14 dibagi 15, 0,93 sekon. 19 dibagi 20, 0,95 sekon. 5 dibagi 5, 1 sekon. 11 dibagi 10, 1,1 sekon. 18 dibagi 15, 1,2 sekon. Dan 25 dibagi 20, 1,25 sekon. Oke, selanjutnya jumlah getaran dalam 1 sekon. Caranya adalah kebalikan dari yang tadi. Sekarang kita membagi jumlah getaran dibagi waktu getaran. 5 dibagi 4, 1,25. Satuannya getaran per sekon. 10 dibagi 5, 2 getaran per sekon. 15 dibagi 14, 1,07 getaran per sekon. 20 dibagi 19, 1,05 getaran per sekon. 5 dibagi 5, 1 getaran per sekon. 10 dibagi 11, 0,9 getaran per sekon. 15 dibagi 18, 0,83 getaran per sekon. Dan 20 dibagi 25, 0,8 getaran per sekon. Oke, kita bahas soal nomor 1. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 15 cm dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang
panjang tali 30 cm? Jawaban nomor 1, kita bisa lihat tabel ya. Ini. Jadi, untuk panjang tali 15 cm, kita mendapatkan periode 0,8 second, 0,5, 0,93, dan 0,95. Sedangkan untuk panjang tali 30 cm, kita dapatkan 1 second, 1,1, 1,2, dan 1,25. Oke, nomor 2. Berapa jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second pada panjang tali 15 cm dan berapa pula jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second pada panjang tali 30 cm? Kita bisa lihat di sini. Jadi, untuk yang pertama kita dapat 1,25 getaran per second, 2, 1,07 dan 1,05. Sedangkan untuk yang panjangnya 30 cm kita dapat 1 getaran per second, 0,9, 0,83 dan 0,8. Selanjutnya nomor 3. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan periode? Apa satuannya? Tadi kita sudah menuliskan waktu untuk 1 kali getaran, itu simbolnya T besar. Itu adalah periode. Jadi kita bisa tuliskan rumus periode atau T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil, di mana T kecil adalah waktu getaran dan N kecil adalah banyak getaran. Selanjutnya nomor 4. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi? Apa satuannya? Itu kita dapat juga dari tabel. Jumlah getaran dalam 1 second, kita tulis simbolnya F kecil. Nah, kita bisa menuliskan rumus frekuensi atau F kecil sama dengan N dibagi T, di mana N banyak getaran dan T waktu getaran. Sekarang nomor 5. Bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode? Jadi, untuk jawaban nomor 5, jika T besar, maka F kecil. Jika F besar, maka T kecil. Kita perhatikan dulu sebentar di sini. Kita ada 0,8, 0,5, 0,93 hingga 1,25. Semakin membesar ya. Sedangkan di sini 1,25, 2, 1,07 sampai 0,8. Semakin kecil kan? Makanya jika T besar, F kecil. Jika F besar, T kecil. Atau bisa kita tuliskan T atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Dan frekuensi sama dengan 1 per periode. Oke, kesimpulannya berdasarkan percobaan tadi, kita dapat mengetahui bahwa panjang tali pada bandul berpengaruh terhadap periode getaran. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode. Dan semakin kecil frekuensinya. Dengan demikian, besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensi. Gitu Sobat Pesat. Oke? Nah, sekian penjelasan dari Kak Gita. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu ya semuanya.